Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun sore dan malam bagi semua para mahasiswa ataupun wirausaha yang menggeluti dunia usaha dan ingin mendapatkan beberapa materi mengenai technopreneurship. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga tentang technopreneurship. Di sini saya perkenalkan kembali, saya adalah Rangga Fajar Abdillah selaku dosen di Universitas IFET pada program studi ilmu lingkungan. Saya mengampu salah satu mata kuliah di Universitas IFET, yaitu tentang technopreneurship. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai karakter wirausaha. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang karakter seorang wirausaha, tentunya kita harus tahu dulu sebenarnya seperti apa sih karakter kita selaku wirausaha dari pandangan umum. Salah satu teori yang terkenal yaitu adanya mengenai 4 kuadran cash flow atau 4 kuadran keuangan, atau kita bisa menyebutnya 4 kuadran finansial, yaitu dibagi 4 cara seseorang ataupun individu dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan finansial atau keuangan. Pada kuadran kiri yang sebelah kiri ini ya, ini ada 2 kategori yang bersifat aktif, yaitu seorang pekerja, baik karyawan, buruh, pekerja kantoran. Intinya dia bekerja untuk uang, untuk mendapatkan hasil. Yang kedua yaitu ada self-employee atau pekerja untuk diri sendiri. Itu kamu bekerja untuk diri sendiri, tetapi dapatkah kamu mengambil 6 minggu liburan dan bisnismu tetap berjalan tanpamu? Intinya di self-employee ini contohnya adalah orang yang bekerja melalui usaha yang dia bangun sendiri dan dia melakukan sendiri, seperti contohnya adalah pedagang asongan, pedagang keliling, entah itu bakso, mie ayam, dan sebagainya. Mereka bebas mengatur waktu bekerja mereka, namun dengan konsekuensi mereka juga pendapatannya juga berpengaruh terhadap jam kerja yang mereka lakukan. Kemudian pada sisi sebelah kanan, yaitu masuk kuadran sebelah kanan adalah kuadran yang pasif. Teori dari Robert Kiyosaki ini menyebutkan bahwa di sebelah kanan ini uang bekerja untukmu. Itu contohnya adalah bisnis yang besar. Orang-orang di sini memiliki orang-orang yang bekerja keras untuk mereka guna meneruskan pendapatan kepada mereka. Maksudnya di sini adalah di sini seseorang itu membangun sebuah sistem, baik itu perusahaan, company, entah CV, PT, ataupun sejenisnya, yang mereka menjadi pimpinan suatu perusahaan tersebut. Misalnya direktur atau ya jajaran direksi suatu perusahaan. Contohnya di BUMN itu ada direktur Pertamina, direktur PLN, ataupun di sektor swasta ada direktur waralaba Indomaret ataupun Alfamart. Intinya mereka memimpin sebuah sistem yang mengatur banyak orang, bahkan ribuan karyawan untuk bekerja menghasilkan sebanyak-banyaknya pendapatan kepada sistem perusahaan yang mereka pimpin atau mereka kelola.
Jadi direksi ataupun direktur atau kepala kantor itu mereka tujuannya hanya mencetak sebanyak-banyak uang, namun mereka menghasilkan pendapatnya juga berdasarkan gaji. Intinya mereka hanya memiliki atau memimpin sebuah sistem yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kemudian lanjut yang di bawah, masih pada area kanan, pasif, yang uang bekerja untukmu. Nah, ini ada investor. Ya, orang-orang di kuadran ini, di kuadran kanan sebelah bawah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Jadi intinya mereka mempunyai uang atau modal atau capital yang pada poinnya adalah uang itu mereka gunakan untuk menghasilkan uang kembali. Sehingga mereka dapat bermain golf dan memiliki kualitas hidup yang baik. Contohnya di sini adalah seorang investor. Apabila dia menginvestasikan sebagian uangnya atau capitalnya, modalnya dalam perseroan terbuka, pasar saham misalnya, dia membeli saham suatu perusahaan, kemudian saham tersebut dijalankan atau dimainkan oleh seorang direktur atau direksi perusahaan, dan dalam sistem perusahaan tersebut memiliki juga ribuan karyawan. Sehingga bisa dikatakan investor ini adalah sebagai muara yang paling banyak menghasilkan uang, karena dia istilahnya hampir menguasai capital atau modal yang mereka miliki. Nah, keuntungan dan kerugian seorang investor adalah tentunya dia harus melihat suatu portofolio perusahaan yang baik sehingga dapat menghasilkan kenaikan harga saham atau kenaikan nilai dari suatu perusahaan tersebut untuk menghasilkan uang kembali. Mungkin secara garis besar skemanya seperti itu. Kemudian investor juga bisa berupa yang sederhana, misalnya seseorang yang memiliki unit atau aset yang terus berkembang nilainya, terus naik harganya setiap laju waktu, tiap tahun selalu naik, misalnya seorang yang bergelut di bidang properti atau memiliki banyak usaha kos-kosan, rumah kos. Intinya adalah uang tersebut dialokasikan untuk dijadikan aset yang nantinya akan berguna atau bernilai lebih banyak daripada saat seseorang tersebut mengeluarkan aset. Seperti itu investor ya. Nah, kemudian ciri dari 4 kuadran yang akan membentuk karakter seorang wirausaha, yaitu pada sebelah, kita bahas kotak yang sebelah kiri dulu ya. Ini dibagi seperti tadi, ada EBSI, employee atau pekerja, dan B itu business owner atau pemilik sebuah sistem, sebuah bisnis, kemudian ada self-employee atau pekerja untuk dirinya sendiri, dan ada investor. Secara garis besar, pada kuadran kiri atas, seorang pekerja itu hanya memiliki 5% kemakmuran ya, ibaratnya seperti itu. Jadi karena dia statusnya hanya seorang pekerja, sehingga dia hanya memiliki pekerjaan, have a job. Apabila diilustrasikan, itu banyaknya waktu yang dia keluarkan, itulah banyaknya uang yang dia dapatkan. Begitu juga untuk self-employee di bawahnya, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan untuk dirinya sendiri, on a job. Jadi dia punya suatu usaha. Kalau di atas itu dia berstatus pegawai, dan di bawah dia pegawai sekaligus ownernya,
Seperti tadi ya, ada pedagang keliling, tukang cukur rambut, dan ada tukang reparasi, itu mereka bebas mengatur jamnya. Tapi dengan konsekuensi waktu yang mereka keluarkan itu relevan dengan uang yang mereka dapatkan. Semakin banyak, jadi pada sisi sebelah kiri ini ya, semakin banyak mereka bekerja, semakin banyak pula uang yang mereka hasilkan. Nah, untuk kebanyakan orang, hampir 95% sendiri, itu dilakukan oleh populasi di dunia ya, sebagai pekerja untuk dirinya sendiri, atau di sektor wirausaha sendiri ya tentunya. Jadi pada kuadran sebelah kiri ini itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana sejauh mana kesehatan yang kita miliki, waktu yang kita miliki untuk kita tukarkan menjadi uang. Kemudian untuk yang kuadran sebelah kanan, yaitu di posisi ini ada pemilik suatu sistem bisnis, business owner, kemudian ada juga orang yang memiliki investasi atau investor. Pada business owner, tentunya mereka memiliki 95% atau bisa dikatakan mereka 95% itu sejahtera. Kesejahteraan 90% mereka miliki karena mereka mempunyai sistem yang mereka kelola, mereka pimpin untuk mempekerjakan banyak orang, mempekerjakan banyak karyawan. Jadi dengan analogi, semakin banyak orang yang bekerja untuknya, semakin banyak karyawan, berarti semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Karena dia memiliki sistem untuk mengatur para pekerja yang bekerja di bawah perusahaan mereka. Kemudian yang terakhir, pada sisi sebelah kanan, investor, itu ternyata hanya sedikit di dunia yang pada posisi ini sekitar 5% populasi di dunia itu berkecimpung di bidang investasi. Dengan analogi, semakin banyak modal yang mereka miliki, maka semakin banyak pula uang yang mereka hasilkan. Memang secara kasar saya bisa menyebutkan memang kebanyakan pengatur ekonomi dunia itu memang dikuasai oleh para kapitalis, itu para orang atau obligasi yang memiliki banyak modal atau uang untuk mereka putarkan, untuk mereka dapatkan kembali uang dengan nilai yang tentunya jauh lebih besar dari yang mereka keluarkan sebagai modal. Nah, dalam investor ini mereka juga tentunya dalam menjalankan investasinya mereka akan merekrut seorang business owner, seorang direksi, kemudian dari direksi juga akan merekrut seorang atau ribuan bahkan jutaan orang pegawai bekerja seperti itu. Nah, self employment juga mereka bisa mandiri, mengatur waktu mereka kerja sendiri, namun juga konsekuensinya mereka tidak bisa menghasilkan uang sebanyak para pemain atau para pelaku usaha di kuadran sebelah kanan. Ya, jadi itulah bedanya antara kuadran kiri dan kanan, di mana yang kiri itu adalah yang aktif, semakin banyak mereka bekerja maka semakin banyak uang dihasilkan. Kemudian yang kuadran sebelah kanan yaitu adalah uang yang bekerja untuk mereka atau bersifatnya pasif. Oke, yang gambar sebelah kanan juga hampir sama, intinya adalah pekerja itu jumlah keaktifan bekerja itu mempengaruhi pendapatan. Kemudian yang B, business owner, itu adalah pendapatan tidak dipengaruhi oleh keaktifan bekerja. Jadi lebih ke efisien, mereka hanya melihat laporan keuangan suatu perusahaan atau laporan keuangan unit usaha yang mereka pimpin, itu mereka sudah mendapatkan gaji tiap bulan. Kemudian untuk yang self-employee atau pekerja sendiri, mereka jumlah keaktifan bekerja dipengaruhi atau mempengaruhi pendapatannya.
sama seperti yang atasnya, yaitu sisi kiri. Jadi waktu itu sangat mempengaruhi, waktu bekerja sangat mempengaruhi jumlah pendapatan penghasilan dari orang-orang di kuadran sebelah kiri. Dan yang terakhir, investor, yaitu income atau pendapatan tidak dipengaruhi oleh keaktifan bekerja, ya sama seperti business owner di atas. Jadi yang pengaruh yang sangat berpengaruh bagi pendapatan mereka adalah jumlah kekayaan mereka. Jadi semakin banyak modal yang mereka miliki, akan semakin tinggi pula penghasilan dan pendapatan yang mereka dapatkan. Oke, kemudian lanjut. Menariknya lagi, ternyata pada kuadran kiri, orang-orang yang bekerja di kuadran kiri, yaitu tadi ada karyawan ataupun ada orang yang berwira swasta, menggeluti usahanya sendiri, itu tidak bisa mewariskan kekayaannya. Misal di grafik orang-orang di kuadran kiri, itu seorang ayah, misal dia adalah seorang karyawan suatu perusahaan atau pegawai negeri sipilnya. Dia pada ujung usianya atau pada akhir karirnya akan menanjak tinggi, tapi bagi anak-anaknya, karir yang dibangun ayahnya tidak berpengaruh untuk anak cucunya, sehingga anak dan cucunya nanti akan mulai lagi dari nol, meniti karirnya sendiri, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga karena masing-masing individu, baik ayah, anak ataupun cucu ini dipengaruhi oleh masing-masing individu tersebut dalam menghabiskan waktunya untuk bekerja per masing-masingnya, ya, sehingga mau setinggi apapun jabatan ayahnya, anaknya, itu tidak berpengaruh terhadap cucunya. Kan cucunya nanti harus merintis karirnya mereka sendiri untuk mendapatkan gaji atau pendapatannya mereka sendiri. Ini adalah gambaran grafik warisan yang didapatkan oleh orang-orang di kuadran kiri. Sedangkan untuk di kuadran kanan, yaitu terdiri dari tadi business owner, ya, orang yang memiliki sistem bisnis, ataupun investor, itu tentunya apa yang dirintis orang tuanya, bahkan kakeknya, ayahnya, itu akan berpengaruh terhadap cucu ataupun anaknya. Contohnya adalah misal seorang pengusaha yang mereka geluti bidang sistem yang mereka bangun, membuat perusahaan, misal pabrik rokok, ya, kita kenal betul seorang sosok figur Budi Hartono itu mendapatkan warisan perusahaan. Warisannya bukan kekayaan, tapi warisannya tuh perusahaan, ya, langsung perusahaan. Jadi perusahaan ini biasanya nanti akan diteruskan oleh dinasti keturunan-keturunannya. Jika apa yang dirintis pendahulunya akan bisa diteruskan oleh anaknya, bahkan sampai cucunya. Seperti itu. Sedangkan orang di kuadran kanan ini, salah satunya tadi ada investor. Seperti tadi, jadi saham, apabila orang bermain saham, itu kepemilikan atas saham tersebut itu bisa diwariskan ke anak cucunya. Jadi misal saya memasukkan saham ke PT Astra, misalnya Astra Motor, itu ternyata setelah 20 tahun bahkan 50 tahun nilai per lembar sahamnya tentu akan naik sangat tinggi tergantung performa perusahaan tersebut bekerja. Hingga nanti pada saatnya saya meninggal, anak cucu saya bisa menerima ataupun mewarisi kepemilikan saya terhadap saham perusahaan tersebut. Sama seperti misalnya saya punya bisnis kos-kosan, mau berjalan berapa tahun pun setelah saya meninggal, intinya nilai suatu kos-kosan itu akan terus naik dan bisa dinikmati oleh anak cucu saya. Mungkin seperti itu, jadi skema grafik apa yang bisa diwariskan terhadap anak cucu seorang pelaku wirausaha. Kemudian visi kuadran, tentunya semuanya tidak lepas dari resiko, ya. Pada kuadran kiri, orang-orang yang mengkonversi waktu mereka untuk bekerja demi mendapatkan keuangan, tentunya mereka sangat aman karena mereka jelas dapat, saya bekerja
selama 1 tahun dalam 12 bulan pasti saya mendapat gaji sekian. Orang karyawan mengatakan seperti itu. Kemudian seorang wira swasta juga mengatakan yang sama. Saya selama buka toko, selama tiap hari saya buka toko selama 1 tahun dalam 365 hari, tentu saya akan mendapatkan keuntungan sekian. Seperti itu. Nah, itulah yang membedakan visi kuadran kiri dan kanan. Untuk yang kuadran kanan, memang tentunya tidak lepas dari risiko. Orang yang membangun sebuah perusahaan atau bisnis pasti mengalami pasang surut. Seorang direksi perusahaan pasti tidak selalu mencatatkan laba atau untung, sehingga bisa jadi perusahaan itu bangkrut ataupun pailit. Demikian juga orang yang berinvestor, seorang investor berinvestasi pada suatu aset, baik itu saham, suatu perusahaan ataupun aset-aset yang lain yang selalu bertambah nilainya tiap tahun, itu juga banyak risikonya. Seperti apabila kita bermain saham, tentunya harga saham itu fluktuatif, ya, bisa naik bisa turun tergantung performa seorang direksi dalam menjalankan perusahaan tersebut. Apabila pencatatan labanya buruk, maka nilai sahamnya pun akan turun. Jadi harus pandai-pandai menganalisa suatu nilai, memberikan nilai pada suatu aset, baik itu perusahaan ataupun nilai tanah, properti, kos-kosan ataupun apapun yang lainnya yang punya nilai tambah di waktu yang akan datang. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada visi. Kuadran ini yang kiri lebih aman secara pendapatan, tapi juga tentunya nilainya tidak sebesar yang sebelah kanan. Yang kanan ini lebih ke kebebasan. Mereka bebas mengatur seperti apa sistem perusahaan yang mereka bangun, ataupun seorang investor juga bebas mengatur mau meletakkan di mana aset-aset modal mereka. Juga bisa mengatur mau mendapatkan sebanyak apa kekayaan yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi kuadran kanan uang yang bekerja untuk mereka, sedangkan kuadran kiri mereka yang bekerja untuk uang. Kemudian kita masuk pada karakter ya, kembali lagi. Kira-kira setelah melihat 4 kuadran finansial tersebut, posisi mana yang Anda inginkan pada saat ini? Setelah tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing, risiko dan keamanan pada kuadran masing-masing, kira-kira posisi mana yang Anda inginkan? Kemudian pertanyaannya akan muncul, apakah posisi tersebut sesuai dengan karakter yang Anda miliki? Nah, tentunya kuadran ini sangat dipengaruhi oleh seperti apa sih karakter yang kita miliki, sehingga kita bisa mengevaluasi diri sendiri untuk mau meletakkan diri kita atau mau bergelut di bidang usaha pada kuadran yang sebelah mana, kirikah atau kanankah, seperti itu. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, tentunya kita perlu mengenal karakter-karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, karakter yang pertama harus dimiliki seorang wirausaha itu adalah pemimpi. Ya, seorang pemimpi itu harus bisa mewujudkan dan mengimplementasikan mimpinya dalam bentuk usaha yang sukses. Jadi begitu ada gambaran ide bisnis atau usaha, minimal mereka sudah punya bayangan atau punya mimpi mau melakukan apa. Kemudian ada keputusan. Nah, setelah punya mimpi, mereka harus memutuskan, mampu membuat keputusan dengan cepat, apakah mimpinya itu mau direalisasikan atau tidak. Tentunya itu masuk dalam tahap decision. Kemudian setelah memutuskan mau melakukan atau tidak, tentunya kita harus melakukan, ya, bertindak cepat untuk mewujudkan keputusannya dalam bentuk nyata. Jika tidak mengambil keputusan tersebut, tidak deh, kayaknya mimpiku terlalu muluk-muluk, berarti mereka harus melakukan atau melakukan doing, itu mengambil mimpi yang lain. Misalnya, saya punya bayangan yang lain nih, dan apabila sudah diputuskan maka harus dilaksanakan atau segera dilakukan.
mimpi yang mereka putuskan tersebut untuk dijalankan. Kemudian ada determine. Itu seorang pengusaha harus memiliki determinasi untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Dan ada dedikasi. Wirausaha harus memiliki dedikasi dan komitmen yang sangat tinggi terhadap usahanya dengan sepenuh jiwa. Kemudian ada devotion, yaitu kesetiaan yang besar terhadap bisnis atau usaha. Sehingga tiap pengusaha itu haruslah mencintai bisnisnya atau usahanya dengan sepenuh hati. Nah, ini berkaitan erat ya dengan dedikasi, sehingga akan lebih mudah apabila kita mengerjakan atau melakukan sesuatu yang kita cintai. Sehingga muncul istilah cintai apa yang kamu lakukan, ataupun sebaliknya, lakukan apa yang kamu cintai. Dan itu sangat berkorelasi ya, hubungan sebab akibat. Apabila kita menerima kondisi kita sekarang, kita bisa kok dalam menjalankannya sehingga tumbuh cinta, tumbuh perasaan suka melakukan pekerjaan yang kita miliki sekarang. Atau juga apabila kita masih punya hobi atau passion lain, bisa kok di sela-sela waktu kerja kita untuk melakukan usaha dalam mewujudkan hobi tersebut menjadi suatu nilai dalam meningkatkan pendapatan. Kemudian ada detail. Jadi wirausaha adalah orang yang teliti dan memperhatikan setiap hal-hal detail yang kecil. Karena kita tahu dalam berusaha banyak ya sistem yang saling berkaitan, entah itu modal, laporan keuangan, analisa pasar dan sebagainya, bahan baku, harga dan sebagainya, itu adalah hal-hal detail yang harus diperhatikan seorang wirausaha. Kemudian yang ke-8 ada destiny atau doa takdir. Tentunya ini sangat penting ya, karena dari hal yang lain tadi itu adalah bentuk ikhtiar, tapi kembali lagi wirausaha itu harus merasa bahwa ia dapat menentukan nasibnya sendiri dengan terus berusaha dan berdoa. Jadi tidak istilahnya lepas kendali setelah melakukan ya udah pasrah gitu. Jadi bentuk tawakalnya adalah ya lakukan yang terbaik, tapi juga dikembalikan setelah melakukan yang terbaik baru kita berdoa meminta kepada Tuhan kita masing-masing untuk diberikan yang terbaik hasilnya terhadap proses yang sudah kita laksanakan. Ya, kemudian tentunya ada poin yang ada dolar atau duit. Jadi ini 10D ya, ini teori karakterisasi 10D yang cukup terkenal. Jadi prinsipnya itu uang itu bukan menjadi motivasi utama, tetapi keberhasilan usahalah yang menjadi ukuran sukses. Jadi mau besar atau kecil keuntungan atau penghasilan yang kita dapatkan, yang penting arahnya adalah tetap berpenghasilan, kurang lebih seperti itu. Jadi selain menjadikan tujuan, karakter, bahkan ternyata dolar, duit di sini, karena ini teori dari luar negeri ya, jadi saya alih bahasakan itu duit agar tetap di 10D. Itu menjadi motivasi, juga menjadi tujuan, sehingga kita tidak akan berkecil hati saat ternyata tujuan kita, duit itu ternyata tidak seperti harapan kita, ekspektasinya. Setidaknya keberhasilan usaha lah, dalam maksudnya usaha ini masih terus bertahan, masih eksis walaupun sepi pembeli, itu juga bentuk duit, karena setidaknya itulah wujud usaha kita masih ada, tidak gulung tikar, tidak hilang ditelan persaingan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada distribusi, membagikan. Nah, ini adalah karakter terakhir seorang wirausaha. Itu haruslah membagi kepemilikan usahanya kepada tidak hanya karyawan ya di sini. Mungkin bisa jadi lebih ke transfer knowledge ya, transfer pengetahuan, bahkan sampai ke transfer kepemilikan. Jadi karyawan-karyawan yang kita anggap potensial tentunya kita libatkan dalam kepemilikan usaha, sehingga tanggung jawab mereka akan penuh. Misal dalam menjalankan usahanya, seorang pimpinan usaha itu biasanya menaikkan posisi karyawannya yang awalnya kalau kita pemasaran per bulan laku 100 produk,
keuntungan kalian akan meningkat 10%, seperti itu. Itu adalah bentuk distribusi kepemilikan, sehingga seorang karyawan itu akan lebih giat dan rajin dalam bekerja karena mereka jelas akan dapat, oh kalau saya bisa melariskan 10 produk, unit produk tersebut, nanti keuntungan atau pendapatan saya juga akan bertambah. Seperti itu adalah bentuk-bentuk distribusi. Juga bisa sebagian, oke, kalau seorang pimpinan cabang ini berhasil selama 10 tahun menjadikan perusahaan ini perusahaan yang baik, maka boleh cabang di daerah ini bisa kamu miliki. Seperti itu juga bisa. Jadi intinya adalah pada akhirnya karyawan itu harus kita rangkul, benar-benar kita jadikan bagian yang benar-benar bagian dalam usaha yang kita bangun. Karena mereka jelas sudah terbukti tangguh, juga jelas sudah terbukti bisa dan handal dalam mengelola usaha yang Anda miliki, sehingga risiko yang Anda miliki juga akan sedikit. Misal cabang di perusahaan tersebut, mereka yang benar-benar menghandle, mereka yang memiliki, mau naik ataupun turunnya itu sudah tanggung jawab mereka. Walaupun dalam perjanjiannya mungkin bisa kita sebutkan, oke, mungkin sebagian keuntungan masih lari kepada kita selaku founder, selaku penemu usaha tersebut. Nah, itulah konsep franchise ya, waralaba. Jadi seperti itu. Jadi membagikan kepemilikan usaha-usaha mereka bangun, selain untuk sharing atau membagi keuntungan, tentunya juga itu termasuk dalam bentuk membagi risiko. Ya, itu tadi adalah 10 karakter wirausaha. Apakah dari 10 ini ada yang Anda miliki? Kalau ada, tentunya kalian bisa menentukan pada posisi apa kalian nanti dalam berwirausaha. Apabila cukup punya beberapa karakter tadi, tentunya lebih berani melangkah. Dan apabila yang belum memiliki karakter tersebut bisa kok dilatih, akan lebih peka dalam beberapa karakter wirausaha tersebut. Ya, itu tadi sekian paparan mengenai karakter wirausaha. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap berwirausaha, tetap belajar. Apapun hasilnya, tentu proses itu akan lebih indah daripada hasil. Sekian dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.